Scopus itu akan direview oleh pakar-pakar yang paham tentang topiknya, dan itu akan memberikan improvement buat kita juga ya. Pandangan saya itu begini Pak Nadiem. Orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman peneliti dan juga mahasiswa dimanapun berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol mengenai publikasi di jurnal bereputasi, yang kita tahu bahwa Dikti menetapkan jurnal bereputasi internasional itu ada dua yang dianggap memiliki nilai yang tinggi, yaitu jurnal yang publish di terindeks Scopus dengan jurnal yang terindeks Web of Science. Nah, tetapi di sebagian besar kampus memang Scopus ini lebih populer dibanding Web of Science. Walaupun kalau di luar negeri mungkin Web of Science juga sama populernya, dan bahkan kalau di Malaysia itu Web of Science sekarang sedang jadi salah satu KPI di samping Scopus. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama Profesor Dwi Suhartanto. Assalamualaikum Pak Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi. Pak Dwi ini profesor di Politeknik Negeri Bandung di jurusan administrasi bisnis, gitu Pak Dwi ya. Dan Pak Dwi ini sudah publish banyak sekali artikel di Scopus, sudah 60-an. Dan itu H-index-nya juga sudah tinggi sekali, sudah 13, dan publikasi di Scopus di jurnal yang relatif sulit mungkin ya buat saya, juga mungkin buat teman-teman yang baru memulai nulis di Scopus, karena memang ada juga hanya sekedar publish di Scopus, dan banyak juga Scopus yang boleh dibilang prosesnya tidak terlalu ketat ya, dan saya juga pernah menjumpai bahwa ada dosen di Indonesia yang publish dalam setahun itu bisa sampai 90 artikel. Luar biasa. Tapi setelah saya cek itu bagian besar di jurnal yang sudah discontinue gitu. Jadi ini ya banyak ragamnya. Nah, Pak Dwi ini juga tahun 2020 dianugerahi sebagai the most productive, the first author in Scopus oleh Kementerian Riset dan Teknologi. Nah, mudah-mudahan tahun 2021 ini ada lagi nih penganugerahan ya. Pak Dwi jadi kandidat lagi. Nah, Pak Dwi, mungkin buat teman-teman yang masih baru menulis ya, baru mengenal Scopus misalnya, atau mengenal Web of Science. Nah, khusus untuk Scopus, sebenarnya kalau menurut Pak Dwi, kenapa kita harus publish di jurnal bereputasi yang terindeks Scopus? Selain untuk pangkat dan jabatan ya. Ya, terima kasih Pak Najib. Kenapa kita harus publish di Scopus gitu ya? Ya, ini sangat subjektif tentu, lebih pada pengalaman, karena kalau kita meneliti, apakah kita meneliti sebagai dosen atau sebagai mahasiswa pasca gitu ya,
Maka penelitian kita itu tentu berkontribusi pada sains. Selain berkontribusi pada kalau terapan, tidak terapan. Kalau saya nggak suka membedakan, Pak. Kalau apakah terapan maupun riset dasar, itu dua-duanya tentu ada konten saintifiknya. Nah, konten saintifik itu tentu menurut hemat saya itu adalah kontribusi kita pada ilmu pengetahuan. Nah, kontribusi ini biar bermanfaat gitu ya pada masyarakat, pada dunia masyarakat akademik gitu ya, tentu harus dipublikasikan. Nah, kenapa sebaiknya Scopus gitu ya? Di awal tadi saya kira Pak Najib sudah setuju sekali dengan pandangan Pak Najib bahwa kalau kita publikasikan, maaf ya, di jurnal lokal gitu, nasional gitu, maka audiensnya itu ya lokal, Indonesia saja gitu ya. Kalau kita siapkan ke internasional, maka internasional. Cuman kalau namanya internasional itu ya kayak Google aja, semua orang ke sana gitu. Nah, kalau Scopus itu satu, readership-nya itu luas, Pak. Jadi kemanfaatan riset kita itu luas sekali, maksimal sekali. Itu nomor satu. Nah, nomor dua, dalam proses publikasi di Scopus itu, umumnya Scopus Jurnal, khususnya yang Q23, Q123 begitu, proses evaluasinya itu bagus sekali. Karena pada umumnya yang di sana reviewer itu ahli-ahli bidang itu. Nah, proses itu pengalaman saya Pak Najib itu mencerdaskan saya. Jadi kritikan daripada para reviewer itu sering sekali dari sudut pandang yang sangat berbeda, dan itu memperkuat. Jadi papernya menjadi lebih bagus, saya jadi tambah ngerti. Jadi ada improvement ya dengan kita submit di jurnal Scopus, itu akan direview oleh pakar-pakar yang paham tentang topiknya, dan itu akan memberikan improvement buat kita juga ya. Pandangan saya itu begini Pak Najib, orang yang paling baik ke saya dalam hal publikasi, meningkatkan kualitas paper saya, itu para reviewer. Dia itu paling, Pak. Karena kadang-kadang kalau kita riset itu kan sangat dalam gitu ya, selain ahlinya kan memang jarang gitu ya. Nah, reviewer di Scopus, jadi juga mungkin pengalaman kita semua yang suka mereview gitu ya. Apa ya, kayak ada, saya banyak mereview Pak, hampir tiap 2 minggu itu mereview gitu ya. Mulai dari Q2, Q1 gitu. Volunteer gitu ya, kita hanya dikasih reward akses jurnal artikel dia. Tapi seneng Pak, ketika mereview saya juga belajar gitu ya, tapi juga memberikan inputan. Jadi penting sekali menurut saya Pak. Jadi kalau Scopus itu jangan dipandang, kadang-kadang kan orang, masa penelitian hanya Scopus saja sih, masa hanya Web of Science saja, kenapa nggak paten? Iya, paten juga penting. Tapi sains itu penting sekali. Dan itu menurut saya layak sekali bagi kawan-kawan para dosen atau yang mau mengambil karir di bidang akademik gitu. Skill publish di Scopus menurut saya strategis sekali sebagai dosen. Tidak sekedar tadi untuk angka kredit, untuk gengsi, untuk enggak, lebih beyond itu Pak. Ada menurut saya esensi sebagai dosen gitu ya. Maka dorongan batin kita untuk mendistribusikan dan mengimprove ilmu pengetahuan itu jalan lewat Scopus itu menurut saya
Ya. Jadi selain readersnya luas ya seluruh dunia, bahkan di kampus-kampus di internasional. Kemudian yang kedua itu juga bisa memberikan feedback yang bisa mengimprove ya dan meningkatkan skill kita juga jadinya ya. Nah itu, tapi memang kadang-kadang suka ada yang sinisnya begini Pak. Fokus Q1, Q2 gitu kan, itu rasanya seperti di Menara Gading, hanya tinggi di langit-langit tapi tidak membumi, ya. Mending juga nulis hal yang praktikal. Nah itu gimana? Ya. Iya betul Pak, apalagi saya itu besar di dunia vokasi, tapi otak saya akademik gitu. Jadi saya bisa memahami dua pandangan. Saya bisa memahami. Bayangkan gini, kalau saya atau kawan itu bikin sebuah karya terapan gitu ya, katakanlah sebuah paten, dia atau membuat sistem yang dipakai oleh industri. Ya. Nah, dipakai. Industrinya improve. Pertanyaannya adalah, berapa lama sih industri akan memakai temuan itu? Sering sekali nggak lama, Pak. Ya. Ya, karena improve terus kan metode itu. Jadi kalau orang dapat paten, terus karyanya dipakai industri, itu bagus, itu jempol. Tapi jangan lupa, itu tidak lasting forever. Ya. Pasti nanti akan ada metode baru, akan diimprove lagi. Ya. Jadi dia bagus sekali, tapi bukan tanpa limitasi juga, gitu maksud saya. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau publikasi di Scopus atau Web of Science? Betul, dia theoretical, dia konseptual, tapi jangan lupa ilmu pengetahuan itu didrive oleh itu. Kalau tidak ada publikasi, bagaimana kita mau mengajar? Ya. Bagaimana kita menulis textbook? Iso. Textbook kita menjadi lambat sekali, pengetahuan kita lambat sekali, kemudian ini yang penting, yang kadang-kadang kawan-kawan kita dorongan untuk menyebarkan ilmu pengetahuan itu hanya bisa dicapai dengan efektif oleh jurnal itu, Pak. Tidak ada metode yang lain. Kalau misalnya kita ngajar, kita memberikan kuliah, atau kita nulis buku, maka distribusi pengetahuan itu terbatas sekali. Satu kelas, dua kelas kita, atau buku, begitu ya. Tapi jangan lupa tadi, untuk bisa mengajar, untuk bisa menulis buku, peran sains, itu saya kira luar biasa. Dan kalau kita lihat, Pak, apa para pemenang Nobel, siapa saintis yang hebat, pasti di sana publikasinya memang kelas. Jadi kita, menurut saya, kita harus memandang dua-duanya itu penting. Bahkan tadi Pak, saya kan orang terapan. Kalau kita bikin katakanlah sebuah paten Pak, beberapa kawan saya itu bikin paten yang benar, itu prosesnya tentu juga saintifik. Nah, produknya menjadi paten, prosesnya mestinya bisa dibungkus menjadi sebuah karya ilmiah sehingga mencerdaskan dunia. Ya, memang di dalam pengajuan paten juga. Saya kira begitu, Pak. Dalam pengajuan paten juga dituntut untuk menulis semua dokumentasi risetnya, sehingga bisa dievaluasi gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu kita perhadap-hadapkan ya antara tulisan yang sifatnya applied dengan tulisan yang sifatnya science yang publish di jurnal internasional bereputasi gitu Pak ya. Dan ini memang yang setuju sekali Pak. Ya, ini yang menjadi tantangan nih, merubah mindset. Jadi seolah-olah ada mazhab yang inginnya applied langsung kegunaannya bagi masyarakat bisa langsung dirasakan ya, sementara kalau publish di jurnal satu itu masih jauh tuh sampai ke masyarakatnya. Jadi ya saya kira ini perubahan
adjustment dari semua orang. Betul, ya. Pak. Ya, betul Pak Najib. Jadi itu komplementer gitu ya. Jadi saya kira riset terapan dan riset basic itu jelas sekali menurut saya komplementer gitu. Kalau misalnya kita bikin applied research, ya, toh di dalam applied research itu rohnya harus ada scientific kan gitu ya. Harus ada literatur review yang kuat. Gitu. Kebetulan saya juga reviewer di beberapa ini gitu ya. Applied proposal misalnya begitu. Kalau dia nggak punya basis pijakan saintifik, kalau literatur review yang bagus, maka kebayang bahwa solusi yang dicari dari sebuah riset applied research itu jangan-jangan tidak tepat gitu Pak. Ya. Jadi tetap harus ada basis teorinya yang kuat juga ya. Harus ada. Yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Ya. Oke. Jadi ini teman-teman dosen, peneliti dan juga mahasiswa terutama S3, S2 ya, kalau disuruh nulis dan publish di Scopus nih jangan resisten dan mencari-cari alasan karena dua-duanya juga penting ya. Mau aktif di pengabdian masyarakat, menulis report hasil-hasil pengabdian ya, membuat report untuk prototipe dan sebagainya itu penting, tapi juga menulis di jurnal yang sifatnya saintifik, di jurnal-jurnal internasional bereputasi seperti Scopus juga. Kayaknya topiknya gitu, anggota loyalty. Gitu. Ya. Sampai sekarang itu udah di-download sampai banyak sekali ya, ratusan. Saya dapat penghargaan dari Emerald. Wow. The most downloaded article